Kembali lagi disimak bersama saya Nita. Saya Rika. Hai, berjumpa kembali. Dan hari ini kok kita langsung ya Bo ya? Saking ininya nih, saking udah gak sabar untuk ngomongin. Hari ini kita akan berbicara tentang unhealthy relationship. Kebalikan dari yang topik minggu lalu, yang healthy relationship. Kali ini kita akan mencoba menggali, mendefinisikan, tapi dengan keadaan yang bertolak belakang. Iya. Karena kan kalau mendefinisikan sesuatu kan bisa dengan persamaan ya Bo, dan bisa dengan juga lawannya gitu. Kalau misalnya gue bilang meja tuh kayak apa sih? Yang bukan kursi, gitu kan? Iya. Gitu. Jadi kenapa kita mau ngomongin unhealthy relationship ini, supaya kita tahu bener keadaan yang tidak sehat. Betul. Gitu. Membangun awareness lah ya setidaknya. Untuk yang untuk yang sedang di dalam hubungan itu membangun awareness. Iya. Yang tidak di dalam hubungan itu bersyukur-syukurlah. Syukur-syukurlah. Betul. Dan mungkin memang bisa menjadi pembelajaran juga. Ya. Oke. Baiklah. Pertanyaan pertama, Bo. Udah langsung ditanya gue. Enggak ding, kita karena biar konteksnya jelas. Kan belakangan tuh lagi rame kasus yang ada selebgram yang teraniaya secara fisik. Kalau sudah teraniaya secara fisik tuh mental juga udah pasti. Pasti. Tapi kalau lo udah teraniaya secara mental, fisik belum tentu ya. Bener. Bisa tapi. Bisa, tapi ada juga orang yang menganiaya lo cuma dari kata-kata gitu. Iya. Tetap ya, walaupun katakanlah itu bentuk dari penyiksaan, bahasa Indonesia penyiksaan secara mental. Endingnya kan orang yang merasakan ini akan mengalami masalah masalah psikologis. Betul. Jadi ketakutan, artinya sakit, tidak bisa tidur, nggak bisa depresi, makan. bisa Betul. Iya. Jadi apapun penyiksaan itu akan mengenai fisik dan mental seseorang. Nah, supaya kita nggak nggak salah orang gitu, kita sebut aja namanya ya, yang kasus Cut Intan Nabila ini yang secara CCTV jelas gamblang. Dari CCTV itu semua orang tidak bisa dianulir itu sudah barang bukti. Sudah jadi barang bukti. Betul. Nah, itu kan yang kita lihat doang nih di media nih, bahwa dia tuh disiksa, anaknya juga berdampak ke anaknya. Tapi menurut berita juga ini udah kejadian beberapa kali. Iya benar. Nah, itu salahnya di mana, Bo? Salahnya di orang yang nonton. Kok bisa? Oke, sebenarnya kalau kita mau melihat salah dan benar, ini jadi agak sedikit mendalam ya pembahasannya, karena sekali lagi tidak ada peristiwa yang terjadi kalau nggak ada api nggak ada asap gitu. Iya, oke. Kan? Nah, sekarang kita lihat dulu relasi yang terjadi antara si korban dengan pelaku ini sebenarnya relasi yang sudah sehat atau tidak sih dari awal. Itu kan semua bisa dilihat. Tapi kalau kejadiannya kayak yang kita lihat di media, harusnya nggak sehat. Harusnya nggak sehat. Ya. Pertanyaannya, kenapa dia masih memilih untuk tinggal. Dan kita bahas kemarin ya, sempat ada orang yang memutuskan untuk why stay in that relationship kalau sudah tahu hubungan itu tidak sehat. Tapi apakah dia tahu itu sehat apa enggak? Nah, sebenarnya di situ awarenessnya yang belum muncul mungkin. Oke. Nah, kenapa ada orang-orang yang tidak aware dengan situasi seperti ini? Padahal kita orang luar lihatnya nggak sehat. Betul. Tapi dia nggak berasa itu nggak sehat. Betul. Nah, itu salah satu hal yang bisa menjadi indikator adalah si korban ini memiliki trauma. Jadi yang dialami seperti sebuah trauma bonding sebenarnya. Apa yang dialami dulu, atau dia katakanlah begini, trauma itu tidak selalu terkaitan dengan peristiwa yang abusive ya, tapi lebih kepada apa yang dia tidak dapatkan. Ketika dia masih kecil atau masih remaja atau dia mungkin menjadi saksi dari sebuah peristiwa, tuh bisa juga terekam di memori, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat dia kemudian merasa bahwa it's okay ada di situasi itu menjadi sesuatu yang familiar buat dia. Ini gue juga pernah dengar itu survival mekanismenya dia. Jadi cara supaya dia dengan hal yang seperti
dia alami itu membuat dia menjadi dirinya. Ya itu tadi kalau kita bicara soal bagaimana dia menyadari dia dalam healthy relationship atau tidak, ya relasinya ke diri dia sendiri dulu kan. Oh iya, betul seperti yang kemarin kita bilang ya, Bo. Dan yang seperti lo bilang, inside out. Kalau dia sendiri ternyata tidak memahami bahwa dia sendiri tidak healthy loh dengan dirinya sendiri, ya dia kemungkinan akan menarik orang-orang yang tidak dalam situasi healthy. Gitu. Jadi kalau misalnya nih gorengan kan dianggap nggak healthy ya, Boy ya. Betul. Terus gue suka gorengan, ya gue akan menarik orang-orang yang suka gorengan. Benar, karena yang nggak suka pasti nggak akan mau makan gorengan. Pasti nggak akan mau, nggak usah sama Nita gitu kan. Dia makan gorengan mulu gitu. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Nah kemudian kalau kita bicara lagi tentang relasi ya, sekali lagi, ada loh relasi yang diawali dengan relasi yang menurut kita sehat. Ada. Menurut kita sehat, oke. Katakanlah kadang-kadang ya kalau kita melihat kenapa kok orang tuanya merestui, kan pertanyaannya begitu, kok merestui sih hubungan ini, mungkin di awal terlihat sehat, tapi namanya relasi kan berdinamika, bertumbuh. Nah yang akan muncul kayak kita bicara kemarin dari relasi tersebut adalah bagaimana masing-masing orang ini akan mirroring kan. Ketika dia mirroring, dia bisa nggak, dia siap nggak dengan segala traumanya, dengan segala keburukannya, dengan segala itu gitu. Oh iya. Dan katakanlah banyak orang yang menghindari konflik. Karena apa? Karena nggak punya energi dan nggak punya jadi dia wadahnya tuh nggak seluas itu. Jadi sepertinya hatinya tuh belum luas, belum kuat. Betul. Untuk menerima, apalagi mengolah sebenarnya. Betul. Jadi ketika ada orang-orang yang menghindari konflik karena mereka merasa bahwa konflik itu malah merusak hubungan. Betul. Padahal esensinya diam pun merusak. Diam lebih merusak. Kalau kita bicara healthy relationship yang kemarin, salah satu indikatornya kan komunikasi yang terbuka, kejujuran, honesty. Jadi kalau itu tidak terbangun, dengan kita berusaha untuk menghindari konflik terus menerus, yang ada penjadikan tumpukan emosi kan. Betul. Jadi apa sih, Bo, istilahnya orang zaman sekarang gaslighting. Gaslighting salah satunya misalnya. Atau ghosting ya. Bisa. Itu tuh bagian dari ketidaksehatan sebuah hubungan. Betul. Kalau kata-kata orang TikTok mah run baby, run. Gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau kembali kepada kasus Nabila, saya justru bertanya lagi kan tuh. Gue justru bertanya nih sebenarnya. Dalam relasi sebelumnya mungkin terlihat baik-baik saja, tapi namanya rumah tangga pasti ada konflik. Nah, kemungkinan mereka berdua memang tidak punya coping mechanism yang cocok untuk merasakan konflik tersebut. Yes. Dan sebagai laki-laki, sorry to say ya, untuk pelaku ini memang ya tolong belajar dulu ya bagaimana menjadi lelaki sejati ya. Belajar sama Duta Silon Seven loh. Iya. Lelaki sejati. Memang kalau dilihat pola perilakunya, kenapa si lelaki ini tertrigger? Kalau lihat videonya ya. Ya si Nabilanya teriak-teriak itu kan akan memancing semakin emosi sebenarnya, ya kan? Ya kayak kita tapi kan sebenarnya kalau kita mencari pasangan kan kita justru itu tadi mencari safe space, orang yang bisa menenangkan. Harusnya begitu. Jadi si Nabila ini teriak-teriak, si cowoknya ke-trigger malah tambah marah. Memang ya, mereka umurnya berapa sih, Bo? Lo tau gak sih? Kayaknya di bawah 30 sih. Oh, tapi udah di bawah 30. Maksudnya udah di atas 25. Iya, udah sih, udah. Harusnya sudah ya. Harusnya sudah. Udah 3, Bo. Kan karena kita nggak tahu betul ya background. Karena kalau ini yang kelihatan kan yang hasil dari CCTV. Hasil dari kok orang bisa sih mukul istrinya sendiri gitu. Betul. Itu kan berarti ada, kita sih cuman mencurigai ya kan, menerka-nerka bahwa kedua orang ini tuh sebenarnya hatinya tuh belum sekuat dan seluas itu, self regulasi rendah. Betul. Iya kan? Ya. Dan komunikasinya buruk, gue yakin. Karena nggak mungkin lah orang semarah itu gitu. Iya. Walaupun katanya sih utangnya banyak apa segala macem, tapi kan kalau lo diobrolin, kita mau ngambil utang nih,
kita anu ya sanggup nggak kita gini. Biasanya kan suami istri itu kan kalau misalnya kita mau berhutang pasti ngobrol dulu. Betul. Kita sanggupnya seberapa, soalnya begini begitu. Jadi misalnya lo mengurangi sesuatu itu tuh lo ikhlas gitu loh. Iya. Nggak yang terus gimana karena goalnya tuh visinya sama. Betul. Berarti kan ini kalau kita mencurigai tuh udah komunikasi buruk, self regulasi buruk, dan apa tadi Bo yang itu yang awal tadi yang mana? Oke, tapi benar, aku setuju. Jadi ya itu tadi, kalau kita mau bicara health relationship seperti kemarin kan memang diawali dari adanya relasi yang sehat dulu dengan diri sendiri. Nah, ketika kita bertemu sama orang lain, kalau ternyata kita masih ada unfinished business dengan diri sendiri, betul. itu yang akan menjadi trigger sebenarnya. Nah, dalam relasi ini kan kelihatan si laki-lakinya, kalau saya lagi deh, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, make it formal ya. Kalau aku sih ngelihatnya lebih kepada ada kecenderungan laki-laki ini narsistik ya, punya kepribadian narsistik. Oke. Orang yang suka mengontrol, memanipulasi. Kemudian ya salah satu cirinya disrespectful juga. Betul. Dan kan gue lihat juga di berita kan ada terus ibunya bilang udah tahu anaknya habis berbuat gitu disuruh pergi dari rumah. Iya. Ya kan? Nah itu tuh kayaknya sebuah pertanda kecurigaan sangat kuat kalau orang tua juga berperan ini nih. Iya. Di perilaku anak yang begini. Karena ya itu tadi, ketika orang narsistik punya karakter narsistik kan dia tidak punya rasa bersalah. Karena dia merasa you make me do this. Betul. Jadi shifting the blame. Itu cara salah satunya. Dan Nabila ini menjadi korban dari ya itu tadi, perilaku yang shifting the blame. Oke. Sehingga ketika ditangkap, coba muka cowoknya tuh kan kayak lempeng aja, kayak, dan dia bilang ya saya mengakui tapi kayak ada nggak ada tapinya. salah. Enggak, bukan, kayak mukanya nggak ada salah gitu. Ya pantas lah wartawan itu dirujak kayak, gitu kan. Pengen dirujak itu orang ya. Iya. Nah itu tadi, jadi ya kita bisa lihat polanya sebenarnya. Iya sih. Sangat walaupun kita jelas. menerka-nerka ya. Walaupun Gitu. kita nggak tahu dalamnya rumah tangga orang, ya nggak sih? Tapi kan diterka-terka bisa ya. Bisa. Karena kan perilaku itu kan hasil dari pikiran mereka dan hasil olahan. Nah tadi kan gue nanya di mana salahnya. Nah kalau kita udah tahu nih di mana, yang berbuat salah kan manusianya kan, Bo. Iya dong. Nah dari siapa yang salah? Kalau kita bertanya di mana, ketemu tempatnya, kita pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang salah? Siapa yang salah ya? Siapa yang diri salah? sendiri. Diri sendiri. Nah, sebenarnya ya. semua perilaku itu kita perlu untuk kembali lihat ke dalam. Misalnya aku ketemu sama dirimu gitu awal-awal gitu kan, kita mungkin nggak saling kenal ya kan. Tapi ketika sudah mulai kenal, kita ngobrol. Terus akhirnya aku tahu yang kamu nggak suka nih ini, kamu juga tahu yang aku nggak suka tuh itu gitu. Nah kita kadang ketika ada hal yang kita suka dari satu sama lain, yang kita lakukan kan menghindari hal itu untuk dibicarakan, untuk diungkit, untuk dilakukan gitu ya. Tapi kalau relasinya semakin dekat, justru biasanya hal-hal itu kita munculkan malah. Karena apa? Supaya gue tahu respon lu tuh gimana. Iya. Nah, ketika gue tahu respon lu gimana, kan gimana cara gue menerima itu atau enggak? Oke. Mari kita regulasi diri dulu. Gue harus marah atau gue harus seneng atau apa gitu. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kan proses dari di dalam yang kita munculkan keluar. Dari hasil apa? Consideration, mempertimbangkan perasaan orang lain, kemudian mengkomunikasikannya dengan nyaman, dengan terbuka, asertif kalau bahasa yang baiknya ya. Oke. Memang juga ada kan yang bilang bahwa justru ketika lo deket tuh lo malah ece-ecean, malah saling menjelekkan gitu loh. Yang diungkit tuh yang jelek-jelek, malahan yang karena gue tahu dia nggak akan marah misalnya, dan lo tahu gue nggak akan marah digituin. Makanya kan ada yang bestie yang ngepranknya tuh menurut gue kadang-kadang kakak terlaluan, tapi karena saking udah deketnya, dimaafin gitu loh. Nah itu mungkin karena relasinya nggak serumah, tapi kalau serumah apakah
senyaman itu belum tentu juga ya kan. Iya sih. Karena ada jarak. Ketika kita punya sahabat kan kita bisa berjarak. Gue selesai main sama lo, gue pulang gue punya kehidupan lagi gitu kan. Nah yang kehidupan kita yang menetap ini sebenarnya harus kita pikirkan benar-benar. Kehidupan yang menetap. This is what I really want. Kan di situ pertanyaannya. Ya sama dengan pasangan-pasangan kemudian mungkin sedang berpacaran, kemudian berpikir this is what I really want, apakah dia yang aku inginkan gitu. Pertanyaan itu muncul kalau sebenarnya berbasis pada how you feel about them. Oh, bukan about yourself. Jadi how they treat you that make you feel about them. Oh, maksudnya gimana tuh? Respon lo terhadap perlakuan orang lain. Ketika orang lain melakukan seperti ini, aku nyaman nggak? Aku suka nggak? Berarti interaksi ini sangat penting untuk mencapai trial error. Trial error perasaan kita, trial error perasaan feedback kita terhadap semua perilaku yang kita terima. Betul. Jadi makanya ketika pacaran itu kan harusnya kan mengenal satu sama lain ya, Bo. Mungkin dalam kasusnya si Nabila ini mereka tidak mengenal satu sama lain. Betul. Tidak cukup terbuka mungkin. Tidak cukup terbuka. Atau ya kalau kita bicara karakter narsistik, sangat bisa sekali dia love bombing di depan. Love bombing di depan, memberikan yang janji-janji semuanya yang terindah. Tujuannya cuma satu, mendapatkan kamu. Oke, setelah dapat, ketika aku dapatkan, you are under my control. Oke. Jadi salah satu ciri relasi yang tidak sehat adalah kalau kamu ingin mengontrol orang lain. Oke. To do what exactly you want, or menjadi sesuatu yang kamu inginkan. Kalau relasi itu sehat, kamu justru tidak ingin mengontrol kan? Kamu justru ingin melihat dia menjadi dirinya. Iya, membebaskan. Aku pun bisa menjadi diriku gitu. Nah, tapi kalau yang tidak sehat ini salah satu cirinya memang ingin mengontrol justru. Oke, kata kunci ya. Mengontrol, ingin mengontrol. Gitu. Jadi sebenarnya dalam kasusnya Nabila dan suaminya ini, Nabila salah, si lakinya apalagi ya, Bo? Lebih salah. Harusnya kan posisinya dia sebagai suami kan harusnya hati lebih kuat, lebih lebar, lebih luas. Betul. Untuk menerima misalnya Nabila yang mungkin emosinya meledak-ledak, yang memang orangnya mungkin sangat ekspresif gitu. Jadi itu tadi dari awal sebenarnya sudah bisa kita tebak kalau misalnya Nabila tahu ketika dia men-trigger pasangan kok responnya kayak gini, gitu kan, perasaannya di gimana? Aku kayaknya nggak kuat deh. Aku mendingan mundur deh. Ya kan? Aku nggak mau hidup kayak gini. Kita tuh sudah bisa memprediksi masa depan dengan pola-pola itu sebenarnya. Kayaknya deh. Tapi, nah ini pertanyaan berikutnya nih, Bo, udah gue catet ini takut lupa ya kan? Asal nyambung. Nah, kan ada pasangan yang salah satunya bertahan. Boleh nggak sih kita bertahan walaupun di hubungan yang tidak sehat demi apapun dan siapapun? Demi anak rata-rata. Demi anak misalnya. Atau demi marwah keluarga. Ya makanya gue bilang demi apapun, demi siapapun, boleh nggak sih gitu loh. Pertanyaan baru tidaknya kembali ke diri sendiri lah. Kembali ke diri sendiri. Sekali lagi kembali ke diri sendiri. Aku lebih percaya bahwa ketika orang mencintai seseorang atau menyayangi seseorang dengan segala hal yang dia terima dalam relasi itu, kalau dia memang ingin menjadi orang yang lebih baik atau dia ingin pasangannya menjadi lebih baik, kan the hardest thing of love is to let go. Berani nggak kamu melepaskan itu? Itu tuh sama dengan kalau kita nutup pintu satu, pasti kan ada pintu yang lain yang harus kita buka. Yes. Kalau gimana kamu memulai sesuatu yang baru atau mengubah sesuatu pola kalau masih stay. Betul. Gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lagi stuck, itu memang harus hati kuat ya, Bo. Hati kuat dan keras. Betul. Dan banyak self talk lah. Self talk. Dan bicara dengan diri sendiri. Yang dia lakukan ke aku nih, aku bisa terima nggak sih? Aku pantas nggak sih diperlakukan kayak gini gitu? Itu boleh ditanyakan ke diri sendiri. Jadi bukan lagi karena aku mencintai dia, jadi dia boleh begitu ke aku, enggak. Tuh penting ini menurut gue. Penting banget. Jadi jangan dimulai dari kita ya, Bo.
kita harus bisa mempertanyakan respon kita terhadap perilaku orang ke kita. Betul. Misal dia marah nih ke gua, terus gue bilang, ini orang kenapa sih marah-marah? Gue nggak bisa kalau dimarahin kayak gini. Iya. Kayaknya gue harus ini deh, nggak harus pergi deh dulu deh gitu. Kayaknya dia lagi butuh waktu deh gitu. Dan itu juga sebenarnya memberi kita ruang kan, bahwa gue lagi nggak pengen nerima emosi negatif misalnya. Tolong gitu kan. Karena kalau kita justru kalau lu malah balik marah ke Eke, ya kan kita jadi ribut. Iya, betul. Dan itu kayak nggak nyambung gitu loh. Ini emosi aku. It has nothing to do with you kan harusnya. Itu apa namanya, Bu? SABAR. Sabar. Sabar itu bukan diem aja, tapi sabar itu tuh bagian dari emotion regulation. Iya, betul. Jadi ini filosofi Jawa loh, suruh sabar. Lu selama hidup lu tuh kalau ada apa-apa lu dibilangnya apa? Sabar. Sabar sampai apa sih sabar gue ini lagi emosi gitu kan, Bu. Tapi ternyata gue lagi ini loh ke trigger gitu ya? Bukan kepantik gitu. Iya. Kayaknya sabar itu bagian dari self regulation. Iya bener. Apalagi kalau hubungannya sama itu tadi orang lain kan, yang marah tuh orang lain, kok kita ikutan marah nih apa? Nah tapi kan bisa aja Nabila bilang gue kan sudah sabar. Tapi bisa kejadian beberapa kali, itu gimana, Bu? Ya kembali lagi, ini kalau kita bicara dari, aku nggak mau bicara si Nabilanya doang ya, tapi dua sisi ini ada interaksi ya. Makanya kalau kita misalnya melihat ini prediksi aku, tapi kok nggak tahu ya udah ada hasil tes psikologinya belum sama si sang pelaku ini. Karena dia pasti punya tendensi salah satu karakter, ya aku curiga sih narsistik sebenarnya. Karena itu tadi orang yang tidak tahu dirinya membutuhkan apa, itu sangat mudah sekali, atau katakanlah begini, orang yang punya keinginan besar untuk ingin dicintai, disayangi, itu justru akan menerima perilakuan narsistik dari seseorang. Oke. Karena itu tadi misalnya di awal. Karena dia kosong ya, Bu. Karena dia kosong. Gitu. Karena dia kosong, dia diberi nih, dicurahkan oleh si narcissistic personality ini. Kamu mau apa? Cinta di awal sangat menggebu-gebu, janjinya sangat indah gitu kan. Kayak pemilu gak sih terdengar seperti itu? Janji manis. Nah, perilakunya narsistik ini kan memang begitu di depan gitu. Dan kalau si Nabila ini tidak bisa membaca, karena itu tadi dia sendiri punya kebutuhan. Iya, karena sendiri dia kosong. Jadi dikasih apapun dia diterima. Makanya jangan kosong-kosong banget ya teman-teman sebelah sana. Nah, rata-rata kan orang yang bertahan di KDRT itu, ini saya bicara secara general aja ya, karena nggak spesifik ya. Banyak teman juga yang lebih pakar lah dalam hal ini. Iya, betul. Cuma memang ada itu tadi trauma bonding yang akhirnya membuat mereka bertahan dulu. Karena itu tadi di salah satu pihak itu pasti ada kekosongan yang diisi oleh pihak lain ini. Dan sebaliknya si pelaku ini mungkin dia juga membutuhkan itu gitu. Dia punya kebutuhan. Kalau gue nggak keras, kok kayaknya jadi cowok yang lemah misalnya gitu ya. Jadi ada paham-paham, belief yang membuat mereka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, termasuk mungkin salah satunya kalau di budaya kita, cerai itu kan aib. Iya, sempat. Atau kemungkinan itu tadi menjaga marwah keluarga. Iya. Karena aku memperjuangkan cinta ini sedemikian rupa, kalau aku gagal kayaknya bagaimana kan gitu. Ada pertimbangan seperti itu. Nah, sayangnya sih memang kalau aku pribadi nih sebenarnya itu tadi, kalau kamu mencintai laki-laki ini lepasin aja. Kamu bisa memulai hal yang baru kok. Dan gue potong sebentar, Bu. Mungkin kalau bukan pernyataannya, mungkin bukan kalau lo mencintai laki-laki ini. Kalau lo mencintai diri lo, lo lepas laki-laki ini. Misal. Oh iya benar kan? Mencintai diri kan? Kayak misalnya Nabila, walaupun anaknya udah 3, kalau misalnya dia bisa bilang, aku mencintai diriku melebihi aku mencintai kamu. Aku mencintai diriku, aku tidak mau sakit. Aku mau aku mau sehat di depan anak-anak aku. Aku lepas kamu. Iya, betul. Tapi kan itu butuh kekuatan ya, Bu. Banget. Dan variabel kekuatan itu banyak lah ya. Banget. Nah, yang kita nggak tahu nih seberapa kuat. Tapi nyatanya Nabila nggak kuat sampai harus netizen yang bertindak.
Nah mungkin ini batasnya dia, batas Mungkin, sabarnya dia mungkin sudah di ya. ujung, di ujung Di ujung, sehingga inilah yang dia lakukan. Iya, Posting betul. yuk, Kita biar posting dapat CCTV sekalian loh. makanya kan, biar dapat dukungan. Betul. Dia mencari dukungan Nah, sebenarnya. dia udah nggak kuat. Karena dia sudah kosong. Dia kosong, dia mencari dukungan dari luar. Nah ini kadang-kadang orang-orang yang memang selalu akan butuh validasi dari luar itu akan melakukan hal-hal seperti ini juga. Dia tidak mendapatkan validasi dari dalam. Dia carilah dari luar. Jadi netizen ini yang mendukung dia salah satunya adalah bukti dia memang butuh validasi bahwa aku butuh disupport. Aku butuh di. Ini kayak mungkin dia udah merasa gini, ini kayaknya ada yang nggak bener deh. Dengan semua ini dengan situasi ini, tapi gue nggak kuat sendirian keluar dari sini. Betul. CCTV ini harus diviralkan, makanya terus didukung, akhirnya dia bisa keluar, bisa terpisah. Betul. Iya betul. Tapi kan memang namanya aib rumah tangga itu susah ya. Maksudnya kita amat sangat ingin menjaga lah. Bahkan kita pun kalau punya teman baik, kita nggak akan mudah kok ceritain apa yang terjadi dengan pasangan. Ya kan? Oh iya. Jadi dalam situasinya Nabila, aku yakin dia banyak sekali mempertimbangkan. Gue harus cerita ke siapa ya? Iya. Gitu kan? Apalagi gue yakin juga sih karena sesama perempuan itu tuh nggak semudah itu Ferguson. Iya, nggak semudah itu memang. Dia baru punya anak, ya kan? Sebenarnya dia tuh butuh support banyak support, terutama memang dari suami ya, karena dia punya anak gitu loh. Itu. Nah, sekali lagi sebenarnya kalau kita mau bicara hubungan yang tidak sehat itu kan gampang dilihat dari ciri-ciri kemarin. Yang sehat itu bagaimana sih? Yang respect. Berarti kalau yang tidak sehat disrespect. Yang sehat jujur, yang tidak sehat tidak jujur. Tidak jujur tuh dalam apapun ya, Bo. Misalnya keinginan lo, cita-cita lo. Betul. Kan, itu tuh jujur dari diri sendiri. Gue pengen ini, gue pengen ini. Ngomong. Iya. Itu tuh kan yang dalam sebuah hubungan, apalagi perkawinan itu kan sangat penting. Banget. Untuk lo jujur atas misalnya cita-cita lo, keliling dunia, segala macam. Tapi kan kita nggak tahu nih orang ternyata orang rumahan. Nah, kayak gitu. Iya. Sesepele itu. Jadi jangan sampai kita punya ekspektasi melebihi apa yang kita dapat. Betul. Jadi biar realistis lah. Biar menjaga ekspektasi ya. Makanya terus yang satu lagi komunikasi yang asertif. Betul. Yang terbuka. Nah, hubungan yang tidak sehat adalah komunikasi yang tidak asertif. Tidak asertif itu apa sih ininya istilahnya? Submisif apa sih? Enggak submisif juga. Tapi intinya komunikasi yang tidak terbuka. Artinya apa? Ada hal yang dia tutupi, ada upaya untuk mengendalikan, manipulasi. Itu kan bentuk-bentuk komunikasi kan. Kemudian sifatnya gaslighting, itu kan format dari komunikasi yang format yang banyak dimunculkan saat ini ya kan, gaslighting gitu kan. Iya. Aku mencintaimu besok hilang gitu. Iya benar. Ternyata cuman pengen duitnya doang. Itu. Nah, jadi kalau kita balik kepada yang healthy kemarin, dibalik dengan situasi yang terjadi pada kasus ini, ya berarti kita bisa menyimpulkan berarti di situ ada unhealthy relationship, tidak ada rasa respect, tidak ada kejujuran, komunikasi jelek, buruk. Yang paling buruk memang posisinya adalah abusive. Yang paling buruk. Itu mungkin itu kalau udah abusive itu artinya yang ketiga tadi di atas itu udah buruk banget. Itu. Iya nggak sih, Bo? Kalau cuman misalnya lo nggak honest tapi kan nggak abusive tuh belum, masih ya harusnya bisa diperbaiki di level honesty gitu kan. Iya, belajar untuk. Tapi gue mau nambahin yang tentang honesty tadi. Honesty itu tidak serta-merta lo ditanya terus lo jawab jujur. Iya, enggak. Tanpa lo ditanya pun lo harus membuka. Itu kaitannya sama komunikasi terbuka. Nah, itu ya, Bo ya. Jadi misalnya ada yang di pikiran nih, kayaknya aku nggak pengen masak deh. Itu tuh harus diomongin. Jadi aku nggak pengen masak ya. Nanti kan kita tunggu nih responnya. Iya. Si pasangan. Ya udah deh, aku yang masak. Kan bisa gitu satu. Enak. Atau GoFood aja deh. Iya, ada solusi. Atau kita lagi nggak punya duit, ya udah deh. Telur aja deh. Ya bukan. Kita ke rumah orang tua kamu.
Selalu segitu. Iya kan? Kalau nggak nelfon teman, gue mau main ya ke situ. Iya kan, jadi kan Iya, jadi kejujuran itu bukan sesuatu yang lo ditanya terus lo jawab jujur, bukan. Tapi Dimunculkan lah gitu. semua yang ada di dalam pikiran lo sampaikan. Misalnya lo, perasaan, pikiran. iya, jujur tuh dalam, misalnya lo lihat pasangan kita, kok dia cantik ya hari ini, ngomong aja gitu loh, kamu cantik hari ini. Kok dia jelek ya hari ini, kamu bilang kayaknya kamu pakai baju kemarin bagus deh, ngomongnya gitu ya. Bukan bilang jelek, kamu bilangnya kayaknya kamu pakai baju yang kayak kemarin cantik deh. Betul. Gitu. Jadi itu tadi salah satunya menghargai kan, respect dengan apa yang dia dapatkan, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Jadi ketika komunikasi itu ada landasan honesty dan respect itu enak gitu loh, keluarnya juga enak, penerimaan enak gitu. Tapi nggak semua orang bisa loh ternyata. Karena dicintai atau mencintai itu kita belajar dari orang tua kita. Iya, banget. Kalau lu dicintai dengan cara-cara yang pas buat lo tuh otomatis nggak harus pakai pointer lah, honesty, communication, respect itu tuh nggak harus. Karena lu sudah mencintai. Karena ketika lu mencintai, cinta itu bentuknya kayak gini, gitu loh. Gitu. Itu tuh PR kita, emang kita adalah role model utama. Betul. Berarti cintailah produk. Jadi cara kita mencintai sebagai orang tua, ini hubungannya kita ke anak ya, Bu. Karena kan kita mau insya Allah tuh melahirkan generasi yang sehat, supaya mereka inside out, mereka sehat, mudah-mudahan dapat pasangan yang relasinya juga sehat dengan siapapun. Jadi cara mencintai itu juga harus apa ya? Kita memang benar-benar harus conscious gitu loh. Iya. Mencinta itu ya beliin sate misalnya, nggak usah ditanya. Bahasanya yang utamanya act of service kan. Ketika kita mencintai, kita akan melayani, memberikan, menerima, mendengarkan, mengakui, memvalidasi gitu. Karena itu dasar dari bahasa cinta yang utama ya sebenarnya, act of service-nya itu. Karena kamu cuma ngomong doang tuh jangan dipercaya lah. Gue punya lucu nih, meme lucu. Anak Gen Z kalau lagi pacaran ngomong gini, WA-nya gini nih, kamu jangan lupa makan ya, nanti kamu sakit loh. Kalau orang yang lebih tua, WA-nya tuh udah aku GoFoodin. Orang yang lebih tua lagi, yang lebih mapan, WA-nya itu aku udah depan rumah, aku mau ngajak kamu kesini dan udah aku transfer. Jadi kata-kata kamu makan ya nanti sakit itu tuh belum pada level komitmen ya, Bu. Belum. Jangan dipercaya. Itu masih pada komitmen mempertanyakan apakah kamu melaksanakan perintahku. Iya, benar. Dan itu salah satu cara komunikasi yang sebenarnya mencoba untuk membuka, ya kan, membuka, memberi sinyal gitu. Gue perhatian lo sama lo. Iya, gitu kan, iya sih. Tapi kalau abis itu begitu terus kan, lalu nanya doang, gak kirimin makan kayak gitu. Iya, benar. Atau ngajak keluar gitu kan. Tapi yang lebih tua tuh memang lebih pas. Betul, langsung transfer. Zret, kamu mau beli apa silakan. Kalau yang di GoFood kan lo masih memilih buat dia. Betul. Memilih budgetnya, memilih anunya. Kali ini enggak, nih kamu aku kasih. Udah siap-siap ya, turun kita berangkat sekarang. Iya, benar. Terus ujug-ujug masuk ke restoran mana gitu. Wah, gitu. Iya, betul. Jadi untuk episode kali ini kesimpulannya apa, Bu? Ya, kita mengawali dulu dengan melihat apa sih bedanya healthy sama unhealthy relationship dulu ya. Dan salah satu kasus yang lagi rame-rame. Iya. Dan ini mungkin bisa membuka kesadaran banyak orang, dan itu mempertanyakan lagi gitu ke dalam dirinya gitu. Aku nih udah sehat belum ya secara fisik dan mental? Dan dalam relasi ini membuat aku sehat nggak ya fisik dan mental? Betul. Cara dia memperlakukan aku membuat aku sehat tidak ya? Iya, gitu. Iya. Kalau kita bicara dari ciri yang sehat dan tidak sehat kan tadi kita bisa bedain. Yang satu mengontrol, yang satu membebaskan. Yang satu respect, yang satu tidak respect. Jadi gitu. Nanti mungkin kita akan bahas yang
Karena kali ini kita ngebahas berdasarkan kasusnya Cutinta Nabila yang berpasangan. Nanti di episode berikutnya kita akan membahas yang hubungannya orang tua dan anak. Biar jadi relate sama emak iya, sehari-hari ya. Betul. Jadi tunggu kami di episode berikutnya. Disimak Sinau Mama. Jangan lupa like and subscribe. Follow terus ya. Bye.